Wamenaker Immanuel Ebenezer ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan. Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK konfirmasi telah menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer dalam sebuah operasi tangkap tangan pada hari Rabu malam 20 Agustus tahun 2025 dan diumumkan pada hari Kamis 21 Agustus tahun 2025. Penangkapan ini diduga terkait dengan kasus pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto, yang membenarkan adanya penangkapan tersebut. Dalam operasi senyap tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti, yang pasti ada uang, ada puluhan mobil dan ada motor Ducati, ujar Fitroh kepada wartawan. Namun, pihak KPK belum merinci jumlah uang yang disita. Selain Immanuel Ebenezer, tim penyidik KPK juga mengamankan 9 orang lainnya, sehingga total pihak yang diamankan berjumlah 10 orang. Saat ini, mereka yang ditangkap telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan ini. Penangkapan Wamenaker ini menandai salah satu kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di pemerintahan saat ini. Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berpotensi besar akan berpengaruh signifikan terhadap Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker. Dampak tersebut dapat dirasakan dalam beberapa aspek, baik secara internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa potensi pengaruh utama dari kasus ini terhadap Kementerian Ketenagakerjaan. Pertama, dampak terhadap reputasi dan kepercayaan publik. Citra negatif. Kasus dugaan pemerasan yang menjerat salah satu pimpinan tertingginya secara langsung akan mencoreng nama baik dan citra Kemenaker di mata publik. Menurunnya kepercayaan masyarakat, khususnya para pekerja dan pelaku usaha, terhadap integritas layanan di Kemenaker bisa menurun drastis. Hal ini sangat krusial, terutama karena kasus ini menyangkut sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang merupakan layanan vital untuk perlindungan tenaga kerja. Kedua, pengaruh terhadap internal dan tata kelola kementerian. Guncangan internal. Penangkapan seorang wakil menteri dapat menimbulkan keguncangan dan ketidakpastian di kalangan pegawai internal kementerian. Evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh. Kasus ini kemungkinan besar akan memicu evaluasi dan audit internal secara besar-besaran, terutama pada direktorat atau unit kerja yang terkait dengan pengurusan sertifikasi K3 dan layanan lainnya yang rawan korupsi. Potensi kekosongan kepemimpinan. Presiden perlu segera menunjuk pengganti atau pelaksana tugas untuk posisi Wamenaker agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang dapat mengganggu jalannya program-program kementerian. Ketiga, dampak terhadap kebijakan dan program kerja. Peninjauan ulang kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan layanan yang menjadi objek kasus sertifikasi K3 kemungkinan besar akan ditinjau ulang atau bahkan dirombak untuk menutup celah korupsi. Perlambatan program. Fokus kementerian untuk sementara waktu bisa teralihkan untuk menangani dampak dari kasus ini yang berpotensi memperlambat pelaksanaan program-program kerja yang sudah direncanakan. Keempat, implikasi politik dan pemerintahan. Ujian bagi pemerintah. Sebagai Wamenaker pertama di kabinet saat ini yang ditangkap KPK, kasus ini menjadi ujian besar bagi komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Desakan reformasi birokrasi. Akan muncul desakan yang lebih kuat dari publik, DPR, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mempercepat reformasi birokrasi di Kemenaker dan kementerian lainnya. Secara keseluruhan, penangkapan Immanuel Ebenezer bukan hanya masalah hukum individu, tetapi juga menjadi pukulan telak bagi institusi Kementerian Ketenagakerjaan. Langkah-langkah pemulihan, penegakan integritas, dan reformasi internal akan menjadi sangat krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan layanan ketenagakerjaan berjalan dengan bersih dan profesional.